video sebelum ini, Miss Novita sudah upload materi untuk pelajaran wujud zat dan perubahannya. Nah, di video yang sekarang Miss Novita akan praktik untuk beberapa perubahan wujud zat. Hanya 2 saja sih yang Miss Novita praktekkan, sisanya teman-teman lakukan di rumah ya. Yang pertama, Miss Novita melakukan perubahan wujud zat dari benda gas ke benda cair atau wujud gas menjadi wujud cair yang disebut dengan mengembun. Langkah pertama yang Miss Novita lakukan, menyiapkan alat dan bahannya, yaitu gelas kaca dan setengah botol air dingin yang Miss Novita masukkan ke dalam kulkas. Perlahan, Miss Novita perhatikan dulu, di dalam gelas kaca belum ada apa-apanya dan gelas masih normal. Kemudian, setelah itu Miss Novita masukkan air dingin tadi ke dalam gelas. Miss Novita tunggu beberapa saat sambil Miss Novita hitung menggunakan stopwatch untuk waktunya. Setelah beberapa saat terlalui, ternyata gelas yang Miss Novita gunakan untuk praktek mengembun ini berubah menjadi titik-titik air atau titik-titik cairan yang ada di luar gelas. Kenapa itu bisa terjadi? Yuk, perhatikan bacaan berikut ini. Nah, teman-teman sudah jelaskan dengan penjelasan tadi. Jangan lupa perhatikan untuk timernya ya teman-teman. Dan nanti akan kita bandingkan dengan percobaan selanjutnya. Percobaan selanjutnya yang Miss Novita lakukan yaitu menggunakan air laut. Air laut yang Miss Novita ambil ini berasal dari kota Kendal, Jawa Tengah. Ada yang pernah ke sana? Ada yang belum ya? Yang belum, besok agendakan untuk main ke Kendal, Jawa Tengah. Dan Miss Novita mengambilnya hanya 3 botol aqua besar. Tetapi Miss Novita melakukan praktiknya hanya setengah air dari wadah botol yang Miss Novita gunakan. Mengapa demikian? Karena jika kita semakin banyak memasukkan air laut ke dalam wadah yang akan kita rebus, semakin lama waktu yang akan kita butuhkan untuk terbentuknya garam sendiri. Oke, kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, teman-teman harus mencuci wadahnya terlebih dahulu. Kemudian, mulailah untuk menaikkan di atas kompor dan dinyalakan dengan api yang lumayan besar supaya cepat asat atau cepat surut airnya. Kemudian masukkan air laut setengah botol aqua ke dalam wadahnya. Kemudian ditunggu sambil teman-teman aduk pelan-pelan. Paling tidak Miss Novita menunggunya 45 menit. Lama ya? Nah, jangan lupa untuk mengetahui waktunya berapa menit akan terjadi terbentuknya garam, teman-teman harus menggunakan stopwatch. Sampai Miss Novita tinggal makan, Miss Novita tinggal bersih-bersih rumah. Dan setelah bermenit-menit, 20 menit berlalu, 30 menit berlalu, 40 menit berlalu, selalu Miss Novita kontrol ya apakah sudah surut belum airnya. Dan 45 menit berlalu, sudah mulai surut. Dan nah, teman-teman bisa melihat kan, di sini ada gumpalan-gumpalan putih. Ya, ini garamnya teman-teman. Jadi semakin banyak air laut yang teman-teman tuangkan ke dalam wadah, otomatis semakin banyak pula garam yang dihasilkan dari hasil rebusan air laut ini. Nah, ini Miss Novita coba untuk ambil pakai sendok. Oke, teman-teman lihat ya, ini garam beneran.
memang nggak Miss Novita rasain sih, tetapi sudah terbukti bahwa air laut itu mengandung garam. Nah, kenapa bisa ini terjadi? Peristiwa apa namanya? Coba tebak. Peristiwa perubahan wujud zat apa teman-teman? Menguap atau membeku atau mencair atau menyublim atau mengkristal? Iya, lebih tepatnya percobaan yang Miss Novita lakukan ini dikatakan perubahan wujud zat dari cair ke gas. Kenapa begitu? Dari air laut yang semula cair dipanaskan melalui proses pemanasan dan mengeluarkan uap air atau mengeluarkan uap, gitu ya, bisa terlihat pada gambar. Itu namanya proses evaporasi atau penguapan. Tetapi ada juga beberapa teman yang menyebutnya itu sebagai proses membeku dari benda cair ke benda padat. Bisa saja terjadi, tetapi peristiwa pertama yang terjadi adalah peristiwa menguap. Karena perubahan yang terjadi dari benda cair atau zat cair ke zat gas. Selanjutnya, mari kita bandingkan waktu yang dibutuhkan dalam proses mengembun dan juga menguap. Kita lihat penjelasan berikut ini.